Firman Tuhan di Jumat Agung ini terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang 19 sampai dengan 27. Izinkan saya baca untuk kita semua. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat terakhir 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang sungguh mau baca, dengar, dan refleksikan sabda Tuhan. Dan yang lebih penting tentu, melakukannya dengan nyata. Hosiana. Apa kabar semua umat jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Di hari Jumat Agung kita kembali bertemu di dunia maya ini. Pesan penting dari bacaan firman Tuhan dan tema kita saat ini adalah bahwa karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita semua menjadi anggota tubuh Kristus dan persekutuan roh. Entah ketika kita sendirian atau bersama-sama. Dalam situasi khusus seperti saat ini, kita harus tetap menghayati diri sebagai anggota tubuh serta darah Kristus dan persekutuan roh. Nats kita kali ini ada di ayat 20. Ayat 20. Izinkan saya baca ulang. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir,
yaitu dirinya sendiri. Jadi ada jalan yang telah disucikan Kristus bagi kita melalui tabir, yaitu tubuh jasmaninya. Tabir dalam kemah suci dan bait Allah melambangkan tubuh Kristus. Konteksnya adalah ketika ia mati, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Ini terjadi pada waktu petang saat Tuhan Yesus Kristus mati berkorban di kayu salib dan membuat orang dapat melihat secara mengejutkan ke dalam tempat Maha Kudus yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Jalan kita ke sorga adalah melalui juru selamat yang disalibkan. Kematian Tuhan Yesus Kristus bagi kita adalah jalan baru menghadap Allah, yakni jalan kehidupan. Lalu mungkin ada pertanyaan, ini kan Jumat Agung, bagaimana dengan sakramen perjamuan kudus? Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI baru saja mengeluarkan pesan Paskah tahun 2020. Di dalamnya ada 3 alternatif yang bisa diambil oleh tiap gereja di keadaan pandemi sekarang tentang pelayanan sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, menunda pelaksanaan perjamuan kudus. Yang kedua, melaksanakan perjamuan kudus di rumah-rumah. Dan yang ketiga, perjamuan kudus secara spiritual communion. Nah, dari ketiga pilihan tersebut, Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia, GKJ Nehemia, memilih sepakat dengan PGI untuk menunda. Namun kita atau kami menggunakan istilah melewatkan pelaksanaan perjamuan kudus di hari Jumat Agung tahun 2020 ini. Dilewatkan karena kondisi pandemi yang ada. Dari pesan Paskah PGI tadi, ada beberapa prinsip yang kita kutip dan bisa menjadi pegangan kita. Yang pertama, perjamuan kudus merupakan sakramen penting di dalam iman Kristen. Sakramen ini mengingatkan kita pada perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus Kristus dan para murid. Pengenangan yang dimaksud adalah tindakan anamnesis. Anamnesis adalah mengingat yang menghadirkan kembali, bukan hanya mengingat masa lampau. Gereja percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, meskipun terjadi di masa lalu, masih berdaya guna untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan.
pada masa kini, bahkan hingga masa yang akan datang, sampai Tuhan datang kembali dalam kemuliaannya. Dalam perjamuan kudus, gereja juga percaya bahwa Yesus Kristus sendiri hadir, menyatakan dirinya sebagai sang sumber kehidupan dalam simbol makanan dan minuman. Roti dan anggur diberikannya kepada mereka masing-masing dengan menegaskan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Jemaat bisa membuka Markus 14 ayat 22 dan 24, juga Matius 26 ayat 26 dan 28. Terlepas dari pemahaman yang lebih khusus dari setiap gereja anggota, iman Kristen secara dasariah meyakini bahwa sakramen perjamuan kudus pada dirinya tidak memberikan keselamatan, namun menunjuk pada keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit, yang kita terima melalui iman percaya kita. Yang kedua, perjamuan kudus merupakan sarana penyataan kasih anugerah Allah kepada umatnya, sekaligus penyataan rasa syukur umat kepada Allah. Meskipun ada banyak kesulitan dan kesengsaraan di dunia, kita bersyukur bahwa Allah akan anugerah kehidupan yang diberikan. Kita berterima kasih kepada Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan ciptaannya. Kita pun bersyukur atas kehadiran Allah dalam Roh Kudus yang terus-menerus membarui kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, ada firman, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 1 Korintus 10 ayat 17. Ayat ini menunjukkan bahwa melalui perjamuan kudus umat yang datang dengan latar belakang yang berbeda, dibentuk menjadi satu tubuh, satu persekutuan atau komunitas. Kita adalah anggota tubuh Kristus dan persekutuan roh. Entah kita sendirian atau bersama-sama. Nah, sekali lagi, dalam situasi khusus seperti saat ini, kita harus tetap menghayati diri dan hati sebagai anggota tubuh Kristus dan persekutuan roh, walaupun tidak mungkin bersekutu secara ragawi dan langsung. Yang keempat, perjamuan kudus haruslah menjadi tanda pemberian kehidupan dan bukan ancaman bagi kehidupan. Kita akan memasuki sebuah situasi yang penuh ironi seandainya kita memaksakan diri untuk melangsungkan
perjamuan kudus, tanda pemberian akan kehidupan itu, dengan berkumpul bersama di gedung gereja yang dapat mengancam kehidupan sesama karena potensi penularan COVID-19. Karena itu bertentangan dengan tugas gereja yang seharusnya memelihara kehidupan sebagai anugerah. Anugerah itu dalam refleksi pembacaan kita di Jumat Agung ini, oleh Rasul Paulus memberitahu bahwa sarananya adalah darah Yesus. Berkat darah yang dipersembahkan Yesus kepada Allah sebagai korban penebusan, Kristus telah membeli dengan darahnya bagi kehidupan dan keselamatan. Darah ini yang dipercikkan pada hati nurani menghalau ketakutan yang memperbudak dan memberikan keyakinan kepada orang percaya akan keamanannya maupun diterimanya ia dalam hadirat ilahi. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari saya mengajak kita melakukan dua hal. Pertama, halau berbagai ketakutan dan kesedihan dengan berdoa, dengan ketenangan menjalani kehidupan yang berat, serta kedamaian sejati yang berlaku melalui pengorbanan kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebab dalam keadaan sesulit bagaimanapun, dengan pengorbanannya kita mendapat jalan masuk kepada Allah. Dalam kesempatan yang kudus di Jumat Agungnya ini, saya mau mengajak kita semua hening. Walaupun nanti kita akan sama-sama berdoa syafaat, tapi saya mau mengajak kita bersaat teduh sejenak, mendoakan keluarga-keluarga yang anggota keluarga besarnya, anggota jemaat, teman, sahabat yang sedang berjuang dalam pemulihan kesehatan atau ada yang telah meninggal dunia. Seraya mengingat berbagai kenangan kehidupan yang baik dalam kasih Kristus. Mari kita hening, diam dalam tenang, mungkin diiringi oleh instrumental salah satu lagu dalam liturgi kita hari ini. Umat, saya mengajak kita masuk dalam ketenangan doa. Amin. Mari kita saling mendoakan, setia saling mengasihi, dan saling berbagi ketenangan, kedamaian dalam pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir,
ada jalan baru. Ada jalan baru. Jika kita mau turut dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bukan ikut-ikutan disalib, tapi menyalibkan dosa di tengah pandemi sekarang. Mari kita dengan hikmat pengorbanan Kristus, kita lebih berkorban mendisiplinkan diri, misalnya untuk stay at home. Stay at home adalah sebagai jalan baru. Menjaga jarak aman adalah jalan baru. Tidak bersentuhan dan berjabat tangan adalah jalan baru. Menambah jam istirahat dan atau tidur adalah jalan baru. Banyak minum air hangat adalah jalan baru. Berjemur di matahari pagi dengan cukup, itu pun jalan baru. Dan masih begitu banyak jalan baru lainnya yang bisa kita lakukan dengan nyata, menyelamatkan kita, tetapi juga menyelamatkan kehidupan banyak manusia yang lain dan seluruh kehidupan ciptaan Allah. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban memberkati keselamatan, ketenangan, kesehatan, dan kedamaian bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat Jumat Agung. Amin.